monitornya telah selesai. And then kita pakai Zoom saja ya, biar maju aja. Keren nggak? Nah, kita belajar dari awal atau bagaimana? Awal aja. hari ini gak slow aja. Iya, Serius? Ya yang sebelumnya udah ngerti belum? Benar? Yakin? Mau go slow aja? Serius? Beneran? Oke. Berarti go slow ya. Coba saya tuh catatan kain terakhir di kelas apa sih Pipit ngajarinnya? Go slow udah belum? Pas integral. Coba mana catatan terakhirnya? Bola? Bola? Coba ada nggak catatan terakhir? Coba belum. Oke, aktif kita. Oh, partisi ya, integral. Iya. Sudah ngerti? Iya, belum ada yang salahnya. Oke, gini aja deh. Kita itu tuh nyambung sama Gauss. Kalau kalian itu nggak ngerti, jadi kalian nggak tahu kenapa Gauss mudah. Jadi kita mulai dari situ aja gimana? Oke. Itu namanya adalah continued charge. Oke, sebelumnya kan tahu nggak? Electric charge itu secara umum ada dua jenis. Apa aja? Tahu nggak? Yang pertama namanya point charge atau muatan titik. Yang kedua namanya continued charge. Nah, kalian udah bisa belum ngebedain dua ini? Bisa nggak? Karena kedua ini ngerjainnya beda. Point charge sama continued charge tuh cara mengerjakannya beda. Ada yang tahu bedanya apa? Pokoknya satu titik doang. Oke, nggak gitu. Jadi, sebenarnya gini. Cara paling mudah membedakan point charge sama continued charge itu adalah ini apabila dimensi, tahu dimensi kan? Dimensi itu kayak panjang, lebar, tinggi, jari-jari, diameter, volume, luas dari muatannya tidak diketahui di soal. Dengan kata lain, dia mengabaikan ukuran. Oke? Kalau ini berarti kebalikannya. Apabila dimensi dari muatannya diketahui di soal. Oke? Nah, point charge itu biasanya dijelasin di minggu pertama. Yang hukum kolom tahu kan? Sama medan listrik ya? Oke, sekarang kita asumsikan itu kan udah ngerti. Kita masuk ke continuous charge aja dulu ya. Continuous charge. Oke, kita harus tahu apa aja sih yang akan kita bahas di continuous charge. Yang pertama itu adalah electric field. Electric field atau E ya, pada continuous charge. Nah, karena kembali lagi nih, kalian tahu nggak ada berapa cara untuk mencari electric field di continuous charge? Berapa cara? Siapa yang namanya? Siapa namanya? Abi. Ini? Hah? Aisyah. Aisyah. Seriusan? Oke, Abi, Aisyah. Ini? Bukannya sih. Kurang. Zahwa. Oke. Nah. Oke. Aisyah tahu nggak bagaimana cara kita mencari electric charge di continuous charge? Electric field di continuous charge. Ada berapa cara?
Di kelas ada dua cara. Apa aja? Udah tahu? Yang pertama namanya adalah apa? Partition method. Partition. Ini aja biar nggak terlalu jauh. Partition method. Cara kedua apa? Ini siapa namanya? Fahri Tama nih. Salah. Iya, salah. Oke. Cara kedua apa? Halo Fahri. Bagaimana cara mencari electric field di continue charge? Cara kedua namanya adalah Gauss law. Jadi Gauss law itu adalah metode untuk mencari electric field di continue charge. Nah, kedua metode ini kalian harus kuasain. Kenapa? Lihat ya. Kedua metode ini punya keunggulan sama kekurangan. Keunggulannya partition method yang ada kan tadi saya catatannya ada ya, yang pakai integral ada ya, itu partition method. Keunggulannya apa ini? Kita nggak ngerti. Ini sebenarnya adalah dia dapat menyelesaikan semua kasus continue charge. Oke, semua kasus continue charge basically bisa dikerjakan pakai partition method. Apa kekurangannya? Tahu? Matematik. Matematiknya relatif sulit. Jadi kelemahan cuma satu, matematik doang. Artinya sebenarnya kalau kalian punya basic matematik yang sangat jago, kalian cukup partition method aja. Basicnya gitu. Basicnya gitu. Oke. Nah, yang kedua, Gauss law. Ini boleh. Nah, Gauss law itu adalah salah satu metode buat menyederhanakan supaya matematiknya tidak, jadi dia secara keunggulan matematiknya relatif mudah. Relatif mudahnya bukan mudah ya, lebih mudah, better than si partition method. Oke? Kekurangannya apa? Tidak semua kasus continue charge dapat diselesaikan dengan Gauss law dengan mudah. Artinya, kasus-kasus tertentu malah Gauss law sulit mengerjakannya. Oke? Nah, kita akan coba yang partition method dulu. Karena kalau ini udah ngerti, kita akan tahu Gauss law itu mudahnya di mana. Oke, kita mulai dari partition method. Oke, nah sebenarnya cara partisi method ini bisa kalian kerjakan menggunakan vektor dari awal atau kalian pisah. Besarnya, arahnya digabung. Kalau saya rekomendasi ke kalian kerjakannya dipisah. Jadi saya lebih suka step pertama adalah kalian calculate yang namanya field electric field tapi partitionnya namanya DE. Oke, jadi ini tanpa vektor. Calculate DE-nya aja. Oke, kalian tahu kan? Waktu kalian belajar point charge yang pertama, rumusnya E apa? Kalau nggak pakai vektor, apa rumusnya E? E rumusnya K Q per R square. Gitu ya? Oke, ini kan kalau untuk point charge. Ketika kita partition, continue charge, kita pakai partition. Partition nanti kita memotong-motong jadi kecil-kecil ya. Sehingga muatannya juga memberikan kontribusinya berupa DE, bukan E. Sehingga yang kita cari adalah DE-nya dulu. Nah, DE artinya apa? Diturunkan kan? Diturunin ya. Jadinya apa DE? K
dq r square. Nah, inilah cara kita mencari yang namanya dE. Sekarang, kalau kalian ketemu rumus yang udah simbolnya udah aneh-aneh, ini kalian harus mengerti dulu arti simbolnya, kan ya? Sekarang, saya mau tanya deh, dq itu apa? D itu artinya partition, artinya charge partition, partisi dari muatan. Oke, sekarang jadi maksudnya gini, ini kalau kita punya batang muatan totalnya Q. Kalau kita ambil partisi, kita ambil segini kan, kecil kan. Ini kan pasti muatannya bukan Q dong. Bagian dari Q itu namanya dQ. Oke, paham? Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita mencari dQ? Bagaimana? Ada tahu? Di kelas? Tadi ada catatannya Bu Cicit, Bu Cici ada tuh. Bagaimana cara kita mencari dQ? Oke, dQ secara matematik ya, dicari based on dimension. Kalau bendanya itu one dimension, dQ dapat dicari menggunakan lambda dikalikan dl. Oke, kalau muatannya itu two dimension, dQ itu adalah sigma dikalikan dA. Kalau three dimension, dQ itu adalah rho dikalikan dV. Pertanyaan saya, benda satu dimensi. Contohnya apa? Benda satu dimensi. Contohnya apa? 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 Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena kalian hidup di 3D. Sekecil apapun benda pasti punya 3D. Ya nggak sih? Panjang, lebar, tinggi gitu kan ya? Terus ini maksudnya apa dong satu dimensi sini? Ini adalah penyederhanaan matematik. Satu dimensi itu artinya satu dimensinya dominan terhadap dimensi yang lain. Paham? Contohnya apa? Benda yang dimensinya satu dominan, satunya nggak tahu dominan. Kalian tahu kawat, wire, punya panjang nggak? Punya lebar? Punya. Punya tinggi? Punya. Ya kan? Tapi kan panjangnya wire itu bisa ordernya meter, kilometer, ya kan? Lebarnya wire kan 1 mili ya. Mungkin tinggi juga mili kan. Artinya apa? Dimensi panjangnya sangat dominan, 1000 kali lipat lebih kan. Makanya wire itu secara matematik, kita katakan dia one dimension problem. Oke? Kalau yang two dimension, berarti ada dua dimension yang dominan. Apa contohnya? Kertas. Kertas punya panjang, lebar, tebal. Tebal kertas sangat kecil dibandingkan panjang dan lebarnya. Sedangkan panjang lebarnya nggak beda jauh kan? Oke, paham ya? Jadi ini sebenarnya adalah penyederhanaan matematika aja. Nggak ada benda satu dimensi. Nggak ada benda dua dimensi. Oke, paham? Sekarang pertanyaan kedua saya. Lambda, sigma, dan rho. Itu apa artinya? Di kelas? Ada kan timbal ini ada kan? Ada? Dahwa? Ini siapa namanya? Amira ada kan? Kelas juga semua. Kelas. Ada kan? Apa arti simbol lambda, sigma, dan rho? Di data. Apa yo? Apa Aisyah? Apa? Amira? Lambda itu adalah Hah? Panjang per berat kurang tepat. Ini namanya adalah charge density. Rapat muatan. Oke. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Bagaimana cara kita mencari charge density? Charge density itu dicari berdasarkan bagaimana muatannya itu tersebar. Oke? Kalau dia tersebar secara uniform atau homogen, bisa juga charge-nya itu tersebarnya tidak homogen, non homogen. Oke, kalau dia uniform tersebar secara merata, lambda itu adalah muatan total divided by panjang total. Sigma muatan total divided by area total. Rho muatan total dibagi volume total.
Oke. Kalau tidak homogen bagaimana? Kalau tidak homogen, lambda, sigma, dan rho-nya justru diketahui di soal dalam bentuk function. Oke. Jadi, cara kalian membedakan ini muatannya itu uniform atau tidak, lihat saja di soalnya, ada nggak fungsi dari lambdanya? Ada nggak fungsi sigma atau fungsi dari rho-nya? Kalau tidak ada, defaultnya adalah homogen. Oke, paham di sini? Paham? Oke, itu baru Deki. Oke, Deki udah kita jelasin ya. Sekarang yang belum apa? R. Kalau K kan tahu ya, konstan kan? R. Sekarang tanya, apa arti R di sini? Ada yang tahu artinya R apa sini? Kan ini kaki per R. Deki per square kan? R apa? Bukan radius. Jarak. Distance dari mana? Charge ke suatu charge. Partition charge. Partition charge kemana? Ke titik observation. Apa titik pengamatan? Ke titik pengamatan. Oke, paham? Udah ngerti belum simbolnya lu nih? Udah? Oke, sekarang kita cara makainya. Oke, ini pertama ya, calculate DE. Oke, setelah kita bisa mengkalkulate DE, langkah kedua adalah find the direction of DE. Find direction of DE. Atau simbolnya itu DE topi. Oke? Bagaimana cara kalian mencari arah DE? Gampang. Berdasarkan sifat dari muatannya. Oke, kalian tahu kan, kalau kalian punya muatan positif charge, medan listriknya arahnya kemana? Keluar dari muatan ke segala arah. Jadi ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, sini, sini. Negatif charge arahnya masuk ke muatan dari segala arah. Oke. Ini cara kita mencari direction of the. Oke, kalau sudah, tinggal kita satuin. Nah, kita kasih contoh yang mudah aja dulu deh. Tadi udah tahu ya, kelemahannya partition method adalah matematika. Kalau kalian matematikanya, dia akan kewalahan. Oke, kita kasih contoh yang mudah aja deh. One dimension. Ini adalah kawat lurus. Bermuatan. Oke, bayangkan kalian punya sebuah kawat. Oke, panjang segini. Kawatnya memiliki panjang lengthnya L dengan total muatan anggaplah plus 2Q. Oke, kebayang? Plus 2Q ini bukan di tengah-tengah kan? Tapi di mana? Di sepanjang titik di sini ada plus, 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 plus. Totalnya plus 2Q. Bayang? Ngerti ya? Jadi plus 2Q ini bukan di tengah, tapi di titik-titik yang menyusun kawat itu punya muatan plus. Totalnya plus 2Q. Misalkan saya punya pengamat letaknya di sini. Titik P. Oke. Titik P memiliki jarak terdekatnya adalah A dari ujung terdekat kawat. Bayang? Pertanyaannya, medan listriknya titik P. Oke. Berarti kan ini muatannya punya ukuran panjang kan? Berarti apa? Muatan continue charge. Continue charge menghitung electric field bisa pakai dua cara. Partition method atau Gauss law. Karena kita belum belajar Gauss law, kita pakai partition method aja dulu ya. Oke, partition method. Tadi kan sudah saya ajarin ya. Kalau partition method kita bagi jadi dua. Hitung
besar, cari arah, baru digabung. Berarti yang langkah pertama adalah calculate DE. Oke. Tadi DE rumusnya apa? K DQ dibagi R square. Betul? Oke, kita identifikasiin dulu. DQ. Berapa dimensi ini? Satu. Karena saya mengabaikan lebar dan tingginya kan ya. Nggak ada informasi kan. Berarti DQ saya adalah lambda dikalikan DL. Paham ini? Ada informasi nggak ini lambda fungsinya apa? Nggak ada. Berarti asumsinya homogen, uniform. Kalau lambda itu apa? Lambda itu sama dengan Q total over panjang, length total. Oke, pertanyaan saya nih. Tanda plus, tanda minus di muatannya. Masukin apa enggak? Enggak masukin apa enggak? Tanda kan muatan tuh ada plus minusnya kan? Dimasukin apa enggak tandanya? Enggak. Karena kita ada step kedua yaitu direction. Oke? Jadi kita pisah. Jadi tandanya nggak usah kita masukin dulu. 2Q dibagi panjang tadi L kan ya? Betul? Nah, kalau kita mau bikin partisi, step awalnya adalah kalian tentukan di mana titik nolnya. Pada dasarnya terserah di mana aja boleh sebenarnya. Oke? Cuman penentuan titik nol itu akan berimbas pada integral kalian. Kalau kalian tidak punya sense untuk menentukan kayaknya nol ini gampang. Atau kalau kan benar-benar random nih. Kayak nol di sini deh, di ujung sini atau di 3/4 sini. Boleh nggak? Boleh. Cuman itu akan semakin nanti akan memulai ketika melakukan integration. Oke, menurut kalian ini titik nol yang gampang di mana deh? Kalau kayak gini deh, saya mau mati sense kalian nih. Titik nol, yang apa di mana? Kalau ini boleh, kalau ini boleh di mana aja sih, tapi yang paling gampang di sini. Ini paling gampang. Tapi ini boleh di mana aja masih nggak jauh beda, karena masih basic banget. Oke? Setelah itu kalian ambil partition. Atau partition kan ya? Bagian dari benda. Ini yang benda kan cuman yang dari sini ke sini ya. Jadi kalian ambil partition ya antara ini sama sini, bro. Jangan ambil partisi di ujung-ujung, sama jangan di tengah-tengah. Kenapa? Karena itu ekstrim. Di ekstrim kalau di matematika. Nggak boleh kita ngambil sampel di titik ekstrim. Terserah di mana aja. Misal di sini deh. Oke, bayang. Ini partisi saya. Berarti partisi saya punya muatan namanya DQ. Betul nggak? Bahkan, tapi ya, kalian tahu nggak DQ itu jaraknya berapa dari nol? Nggak tahu kan? Kalau saya misalkan jadi X boleh dong ya? Karena ini tumbuh X kan? Kalau ini dimisalkan X, maka panjang partisi kita disebutnya DX. Kalau kalian misalkan, saya maunya ini L, boleh nggak? Boleh, ini di DL. Saya maunya ini C, boleh nggak? Boleh, ini di DC. Jadi kalian memisahkan ini apa? Ini D-nya. Kayak di matematik. Perpanjangan dari sumbu. Itu pasti D dari sumbunya ya. Paham? Udah, berarti J-nya bukan D, tapi D X. Betul? Sekarang R-nya. Tadi R itu apa? Jarak dari partition ke titik pengamat, betul? Berapa jaraknya? X juga. Nah, lagi gampang. Ngerti? Coba aja di rumah kalian cobain pilih nolnya nggak sih deh. Misalkan di sini boleh nggak? Boleh. Sini boleh nggak? Boleh. Kali ini masih basic, ini nggak terlalu terlihat sulit dan mudahnya. Kan jaraknya X kan ya? Betul? Jarak dari partition ke titik P. X ya? Udah, masukin ke rumus utamanya. Kita punya apa jadinya? DE sama dengan K. DQ-nya masukin. 2Q dibagi L dx dibagi X kuadrat. Paham? Berarti kita rapiin boleh? DE sama dengan 2 kaki per L dx dibagi X square. Oke? Jangan diintegralkan. Karena ini masih DE biasa doang kan. Kita baru integralkan kalau sudah jadi vektor. Ya, ini besarnya DE. Sekarang apa? Maka kedua,
direction dari DE. Oke, lihat. Muatannya apa? Positive charge. Kalau positive charge arahnya kemana? Keluar dari muatan. Kita mengamati di pengamat kan. Maka di titik P pasti ada E-nya arahnya ke sini. Paham? Bener nggak? Ngerti? Ada yang ngerti nggak? Kenapa dia ke kiri? Dia kan positive charge, dia harus keluar. Artinya menjauhi muatan. Karena kita mengamati muatan ini kan, kita melihatnya di sini kan, nggak mungkin dia mengarah ke sini, dia ke sini. Berarti ke arah mana? Kiri ya. Berarti DE directionnya kiri berarti min I, ya nggak sih? Nah, udah dapet nih. Kalau dapat kalian satuin. Jadinya DE vektor. Yaitu apa? Besarnya DE dikali direction of DE. Betul ya? Besarnya DE itu adalah 2 kaki dibagi L dx dibagi x kuadrat, arahnya negatif. Paham? Nah, kalau udah jadi vektor kayak gini, baru kalian integralkan. Kedua ruas diintegralkan. Oke? Integral DE apa? Oke. Yang konstan boleh keluar. 2K konstan, Q konstan, L konstan, negatif I konstan, tinggal integral dx per x kuadrat. Betul? Sampai ngerti? Ngerti? Oke. Kalian tahu kan? Yang namanya integral harus memiliki batas. Kalau nggak pakai batas, kayak namanya tertentu kan? Batas di sini apa? Ada yang tahu? Batas di sini itu adalah posisi ujung-ujung benda terhadap titik nol yang kita bikin. Bendanya kan ini ya, benar nggak? Mana ujung-ujungnya? Ini dan ini, benar nggak? Ujung terdekat posisinya terhadap nol di mana? A ya. Ujung terjauhnya terhadap nol berapa nih? Dari sini ke nol. L plus A. Ya kan? Segini kan L. Segini kan A. Maka segini L plus A kan? Berarti batas dari mana? Batas terdekat A. Batas terjauh L plus A. Sampai sini ngerti kan? Ngerti? Benar? Udah. Fisikanya selesai. Selebihnya matematika. Kalian lagi belajar teknik pengintegralan kan? Udah jago dong. Udah sampai mana tadi? Udah metode apa? Teknik apa? Di kelas matematika. Trigono udah. Jago ini udah trigono. Partial udah. Udah dong, udah lengkap. Udah jago. Oke, integralin. Ini masih nggak ada masalah ya. 2 kaki dibagi L. Apa integral dari 1/x kuadrat? Nah, lo. Apa, Amira? 1/x kuadrat integralin? Isa? Keren banget sih, Isa. Baru matang. Apa integralnya ya 1/x kuadrat? Minus 1/x, betul. Minus. Bisa ya ini ya? Bisa dong. Ini matematika soalnya. Dari A sampai A plus L. Oke? Kita masukin batas. Oke, batas atas berarti minus 1 per A plus L dikurang batas bawah. Gini ya, betul nggak? Betul ya? Oke. Tambahin penyebut boleh? Jadi ini yang checklist coklat, ini udah matematika ya. Saya nggak bisa bantu kali ini. Kalau yang tadi itu fisika, karena saya kasih step by step-nya. Kalau udah sini, saya udah nggak bisa. Ini beneran kalian harus belajar matematikanya. Oke? Kita samain penyebut boleh? A, A plus L. Berarti ini apa? Ini kan jadi plus ya. Berarti jadi ini min A ditambah A plus L. Betul ya? Oke, coret A-nya. Kita punya 2 kaki dibagi L min I L dibagi A plus L. Betul? Coret L-nya boleh? Oke, kita punya E titik P jadi
2 kaki dibagi A plus L arahnya min I. Satuan jangan lupa, satuan E apa? Newton per Coulomb. Oke, jadi saya sudah bilang ke kalian, yang susah di metode ini adalah matematik. Nggak percaya, coba ya. Coba nih, stepnya sama. Yang susah matematika. Kita punya soal yang sama deh, kayak gini soal di contoh yang lainnya. Kan? Keren nggak? Belum maju makanya. Nih, di Zoom, ini udah ke Zoom kayaknya. Ini, tak. Di Zoom tuh berarti F berapa ya? Alt berapa Zoom itu? Oh, plus. Oh, enggak. Alt plus. Kita Sama. sama aja. Oke. Aku minta apa yang Apa? cetak. Oh, bisa. Oke, sip. Oke, jadi kita coba ya contoh lagi deh. Lihat ya. Jadi saya tuh mau ngajarin kalau langkahnya sama sampai dapat persamaan yang tadi saya bilang ini, yang ini, sampai dapat hasil itu yang sama. Setelah integral itu udah terserah kalian. Kita coba ya. Saya punya contoh sama deh. Satu dimension. Kawat lurus bermuatan. Oke. Saya punya kawat. Panjang kawatnya L. Total muatan saya sekarang maunya negatif Q. Boleh ya? Berarti artinya apa? Di setiap titik ini ada minus-minus. Totalnya minus Q. Sama tadi kan plus ya. Oke. Sekarang saya punya pengamatnya di sini. Ini A, di atasnya A. Ini B, titik pengamatnya di sini. Oke? Well, tadi kan di sini ya. Sekarang di atasnya. Sama pertanyaannya. Tentukanlah E di titik P. Langkah pertama. DE. Iya, udah kerjain. Bisa itu. Langkah pertama. Jadi saya tuh mau ngajarin kalau step by step ini sama. Mau soal susah apapun. Tapi setelah hasil integral itu udah di luar kendali saya. Karena itu udah matematika. Oke, DE berarti K, DQ per R. Definisikan dulu DQ-nya sama R. Oke, DQ-nya ini berapa dimensi? Satu. Lambda DL. Oke, langkah pertama. Tentukan titik nol kalian di mana. Yang paling mudah, stand sky di mana? Sini. Yang paling mudah di sini. Iya. Ntar kalian akan tahu kalau udah latihan, nanti akan tahu kalau nanti apa ke sini. Terus apa? Ambil partisi. Terserah di mana aja, asal di benda ini. Jangan di ujung-ujung benda, jangan di tengah-tengah. Terserah di mana. Asal jangan di situ. Boleh, tidak masalah. Oke, berarti ini muatannya deki, gitu kan ya? Iya. Oh, iya. Kita tahu nggak jarak dari partisi ke nol dan nggak tahu kan? Mau dimisalin apa? X lagi boleh, Y juga boleh. Itu apa kita doang? Karena itu sumbu X jadinya X gitu. Pakai gitu gampang. Oke, berarti ini lebarnya ada X gitu ya. Berarti ada nggak fungsi lambda di sini? Berarti lambdanya homogen. Q total per L total. Tanda min plusnya masukin jangan. Jangan. Berarti Q aja, jangan min Q. Oke? Berarti sama dengan Q dibagi L dx. Betul ya? Terus definisikan R. Tadi R itu apa definisinya? Jarak dari partisi ke titik P. Tarik garis tuh. Ganti warna deh. Tarik garis terus. Nah, terus. Nah, berarti R kan? Berarti R dicari pakai kita 200. Berarti R-nya apa? R sama dengan akar dari B kuadrat ditambah X kuadrat. Kayak kurang black ya warnanya. Jadi, ya udah lengkap ya.
Udah lengkap, masukin semua ke DE. Ini step 1 ya. Step 1 adalah cari DE-nya dulu. Jangan diintegralin ya. Cari DE, cari arah, patuhin, baru integralin. Konsepnya. Karena kual jadi nggak pakai akar ya, si kotak ya. Nah, kotak itu. Ini baru step 1. Hah? Step 2-nya apa? Find direction of DE. Lihat dari gambar. Ini muatannya apa? Min plus min. Kalau min arahnya kemana? Menuju. Berarti di titik P kan lihatnya ya. Di titik P, arah DE-nya ke sini. Paham, paham? Benar. Ngerti kan ya? Ngerti ini. Ini berarti arahnya kemana nih? Ke bawah. Berarti arahnya ke bawah, ke kanan. Benar nggak? Bawah kanan, ya nggak, Dit? Boleh nggak kita nyebut arah gitu? Ah, boleh. Sekarang arah harus kami nyatakan dalam IJK. Bagaimana caranya waktu kalian belajar vektor? Kalau kalian punya vektor miring, bagaimana caranya kalian menentukan arah vektor miring ini? Pakai IJK. Kita butuh bantuan sudut. Mau di mana sudutnya? Terserah. Mau di mana sudutnya? Alfa mau di mana alfa? Bebas. Boleh. Alfa. Oke, ini alfa ya, ini pilihan temannya. Jadi ini bebas, terserah. Oke? Berarti kalau alfa di sini, yang ke arah bawah, itu apa? Sin alfa atau cos alfa? Sin alfa. Nah, ini. D topi, DE, DE, topinya. Topi. Nah, sama dengan ke bawah kan ya? Sin alfa. Karena ke bawah berarti negatif J. Benar nggak? Negatif J. Ditambah nah, ke kanan. Ke kanan. Jadi ini apa? Cos ya? Cos alfa positif. Betul? Tapi ini nggak? Pasti semua? Oke. Sekarang kita ganti. Sin alfanya apa? B per N. Betul? Cos alfanya X per N. Masukin ke sini. R ganti sama yang ini ya. Oke. Angka, oke. Negatif J tambah X. Kok B lagi? Ya, X dibagi angka B kuadrat tambah X kuadrat kali I. Udah? Total. Itu udah dapet nih. Terus diapain? Satu. Jadinya apa? DE vektor. DE vektor sama dengan nah, topi. Vektor tuh yang garis. Garis. Oh, Nah, berarti ini ini kali ini. kali ini. Betul. Baru itu diintegralin. Karena kebanyakan kalian itu langsung diintegralkan ketika baru dapat DE-nya doang. Ini kan ya kebanyakan masukin DE-nya. Karena ini vektor, maka baru diintegralkan. Setelah jadi vektor. Oke. DX terus kurung buka, masukin arah DX. B dibagi, oke. Jadi ingat ya, kalian baru integralkan setelah jadi vektor. Jangan langsung integralin ketika baru jadi DE. Kalian, jadi kita punya DE vektor sama dengan kaki B, betul? Kaki B, betul? Oh, semua dikali. Iya, satu. Kaki B dibagi J dari DX, buangin dulu. di bawahnya jadinya apa? Emang ada L lagi ya? Nggak ada L-nya. Oh ya, ada L, dan berarti L dikali B kuadrat tambah X kuadrat pangkat 3/2 ya. Oke, ditambah, oh ya ada X-nya betul. Ini kali ini, kaki X tadi sekarang ya. Iya. I dibagi, ada yang nggak ngerti nggak saat ini? Ngerti? Tapi ngerti, Bi? Benar. Cuma agak ribet aja. Kan dari mereka tahu. Ribet di mana? Itu kekurangannya. Matematik lah, mereka bisa.
kayak gini. Ujian, saya yakin yang keluar Gauss. Kenapa? Karena ini yang dilatih apa? Matematika, bukan fisika. Fisika cuma sampai angka doang kan? Kayak kita lihat. Kayaknya kita nggak usah terlalu banyak main di sini. Tapi kalian harus tahu langkah kerjanya yang penting. Oke? Masalah cari integralnya kalian bisa atau enggak, yaitu kalian belajar integral dan integralnya. Cuma saya cuma mau nerangin kalau langkahnya itu gitu aja. Cari besar DE, cari arah DE, gabungin, baru integralin. Oke? Ditambah integral. Nah, fisikanya selesai nanti. Ya kan? Matematikanya lanjutin. Dan saya lanjutin gimana cara integral ini. Oke, nggak perlu ya? Nggak usah. Nggak usah ya. Nggak bisa kan? Jadi saya itu cuma mau menunjukkan langkah ngerjainnya itu sama. Ngerti nggak? Secara fisika, langkahnya itu sama. Matematikanya ya, nggak bisa saya melakukan hal kayak gini integral. Ya nggak sih? Nanti jangan lupa masukin batas kan? Batas itu apa tadi? Posisi ujung-ujung benda terhadap titik nol. Ujungnya di mana? Di sini dan di sini. Betul? Ujung terdekat A, ujung terjauh L plus A. Betul? Bagus. Ujung-ujung terhadap nol. Betul? Berarti batasnya dari A sampai L plus A, L plus A. Ini sampai ini kita selesai dulu ya. Yang konstan boleh keluar. A konstan, Q konstan, B konstan, L konstan, minus J konstan, integral dx dibagi B kuadrat ditambah X kuadrat pangkat 3/2 A L plus A. Yang ini berarti K konstan, Q konstan, I konstan, L integral X dx betul dibagi B kuadrat ditambah X kuadrat pangkat 3/2. Yang ini udah fisikanya selesai. Matematikanya kalian sendiri kerjain. Ini baru pakai yang namanya teknik pengintegralan. Yang ini sih gampang ya, pakai apa aja? Ya apa? Substitusi. Kalau yang ini, itu susah. Ini pakai apa? Trigonometri. Teknik. Kayak ini saya harus kerja sendiri matematikanya, nggak bisa saya bantu ini karena kalau kita kerjakan malah ntar jadinya minje. Kalian belajar matematika, bukan fisikanya. Oke, ini bisa sendiri ya, Jen ya? Bisa. Oke. Begitupun kalau tadi saya tanya Bu Cici ada yang lingkar-lingkar tuh ya. Sama konsepnya. Paham? Cari arah. Cari DE-nya dulu, cari arahnya, satuin, baru integral. Oke, jadi ini udah bersih ini. Ya, kalau feeling saya sih kalau buat UTS nggak mungkin yang ini. Nggak mungkin yang setipe ini. Karena ini lebih melatih matematikanya kan dibanding fisikanya. Oke, udah paham? Ada yang tanya nggak? Nggak ada. Tadi yang di atas itu tadi. Yang mana? Dari ke atas lagi. Mana? Dari titik yang Yang di yang nol. tadi. Oh ini soalnya. Soalnya minta. Oh, Kayaknya sini maunya. iya. Soalnya. Terus nyari titik kan apa titik yang bebas gitu. Titik nol itu. Ya titik nol. Pada dasarnya titik nol tuh bebas di mana aja. Tapi nanti kan akan apa ya? Akan punya sense sendiri. Oh kayaknya nol gampang di sini. Boleh dari tengah boleh aja. Tapi saya udah bilang tadi kan. Ketika kayak kita ambil titik nolnya gak bagus. Konsekuensinya adalah ini. Apa? Integral di dalam sini nggak akan sesederhana ini. Tapi bisa Tapi nggak kalau dikerjain? pas di titik P-nya bisa juga. Bisa. Tapi ntar nggak bakal kayak gini bentuknya. Oh. Boleh aja. Paham ya? Jadi pada titik nol pada dasarnya terserah. Cuma nanti kan akan punya sense sendiri. Oh ini nolnya agak di sini. Bayangin. Ngerti nggak? Jadi ini tuh emang saya nggak tahu gimana cara tentunya karena akan contoh deh yang punya Bu Cici yang bentuknya lingkaran ada kan? Nolnya di mana? Di mana pengamatnya? Di sini ya, maksudnya ya? Sini kan? Di atas sini kan? Nolnya di mana? Di Bu Cici yang kayak tahu. Di center of circularnya kan?
Nah, itu karena itu based on sense-nya gitu. Sense-nya ini banyak banget di sini. Ini juga sama, saya nggak bisa jelasin kenapa saya di sini karena saya kalau kita mau coba di sini di tengah, boleh nggak? Boleh. Secara prinsipnya boleh. Cuman kendali tadi saya bilang matematikanya akan membentuk fungsi yang nggak sesederhana ini gitu. Paham ya? Ngerti? Oke, jadi secara langkah untuk partition method itu gampang ya. Cari DE, cari arah, gabungin dulu, baru integralin. Ngerti? Oke, jadi kalau lebihnya itu matematik. Kan saya bilang di awal, kendala utama adalah matematik. Nah, sekarang kita masuk ke metode yang kedua namanya Gauss Law. Tapi sebelum kalian belajar Gauss Law, kita mempelajari dulu konsep Gauss Law itu dapat dari mana sih? Ada yang tahu? Dari mana konsep Gauss Law? Dari yang namanya ini, electric flux. Pernah dengar nggak? Pernah dengar? Belum pernah dengar? Simbolnya seperti ini. Ini flux, karena dia elektrik, ada huruf E-nya. Ada yang pernah lihat nggak? Pernah, apa itu? Apa itu flux? Apa? Apa? Itu? Pokoknya lupa dijelasin apa Ah. terhadap suatu bidang data. Ya, ada benar bidang. Ini adalah total garis medan. Dalam hal ini medan listrik ya. Yang menembus suatu permukaan atau bidang. Jadi ada berapa banyak garis medan-medan listrik yang menembus bidang itu namanya flux. Oke? Berarti kan flux kan total itu kan ada angka ya. Flux itu skalar. Artinya flux cuma ada angka, nggak boleh ada IJK. Oke? Angka itu bisa minus loh ya. Jangan kan angka itu cuma 0,34 minus juga boleh. Tapi nggak boleh ada IJK. Karena dia skala. Oke, kita mulai dengan rumus dasarnya. Ada yang tahu rumus dasarnya flux listrik apa? Apa Isah? Dahwa ya? Apa Dahwa? Flux? Ini siapa namanya? Integral EDA. Fahri. Nah, betul. Integral tuh udah berarti udah dong di kelas. Di sini. Oh, ini mau belajar lagi. Integral E dot produk dengan DA. Jadi ini bukan sembarang titik, tapi dot produk. Waktu kalian belajar itu ada dot, ada cross kan ya? Oke, ini rumus dasar. Rumus dasar itu artinya apa? Boleh kalian pakai kondisi apapun. Any condition. Tanpa syarat. Oke? Jadi ini rumus dasar. Tanpa syarat. Oke. Ada nggak yang lebih simpel rumusnya? Ada nggak? Ada Aisyah. Ada nggak yang lebih simpel? Ada? Apa? Yang Q. Yang... Bukan lu. Ada yang lebih simpel. Tapi itu bukan rumus dasar. Namanya special case. Yang namanya special case berarti kan tidak semua kasus ya nggak sih? Pasti dia ada syaratnya ya nggak sih? Tahu nggak syaratnya apa? Syarat kita boleh pakai rumus special case. Syaratnya apa? Apabila medan listriknya konstan terhadap variabel luas. Variabel luas itu apa? Variabel yang bisa membuat suatu luas. Variabel apa aja yang bisa bikin luas? Variabel X, ya nggak sih? Variabel Y, variabel Z, variabel R. Ya nggak sih? Konstan terhadap variabel luas, itu artinya apa? Fungsi tidak ada variabel ini di dalamnya. Oke? Berarti kalau misalkan kan dikasih fungsi ada variabel X-nya di dalam itu artinya nya nggak konstan terhadap luas. Paham? Ngerti? Itu syaratnya. Itu hanya boleh dipakai kalau ini terpenuhi. Secara matematik, kalau nya konstan terhadap luas, berarti keluar dong dari integral. Ya nggak sih? Berarti kita akan punya apa? Flux magnetiknya. Ke B. Menjadi apa? Keluar. Integral dA apa? A
karena dia ada dot product, operator matematik untuk dot product apa? Cosinus. Cosinus theta. Nah, ini namanya special case. Kalian nggak boleh sembarangan pakai ini. Tapi boleh nggak dipakai di TPB? Boleh, kalau syaratnya terpenuhi. Theta di sini apa? Sudut antara apa? Antara medan listrik dan arah luas. Kalian tahu nggak arah luas bidang itu kemana? Normal. Jadi arah luas pada arah normal bidang. Arah normal itu kemana? Gaya normal kemana? Gaya normal arahnya? Tegak lurus dengan bidang dan keluar dari bidang. Nggak pernah normal itu arahnya ke bidangnya nggak sih? Sepakat? Itulah arah dari luas. Oke, kita coba dulu. Karena kalian harus paham ini untuk bisa memahami nanti Gauss. Coba ya lihat soalnya. Nah ini. Tapi kita nggak ngerjain soal ABC-nya. Saya maunya yang gampang. Karena kan dia udah pakai Gauss. Oke, ini saya perbesar. Dibentuknya ini. Oke. Ini ininya A, jarak dari sini ke situ ya. Ininya C itu dari sini ke sini. Tingginya A juga, lebarnya B. Oke. Bentuknya balok kan? Balok punya berapa sisi? Nah, anggap saja satu sisi yang sebelah kiri, boleh ya? Dua sisi sebelah kanan, tiga sisi sebelah atas, boleh? Empat sisi bawah, lima sisi depan, enam sisi belakang. Oke? Dia bilang apa? Ada medan listrik seperti ini. Arahnya I. Berarti ada medan listrik arahnya ke kanan, betul? Di mana E-nya itu adalah 2Y kuadrat plus 3. Sampai sini ngerti ya soalnya kan? Betul? Oke. Nah, sekarang yang mau saya tanyain apa sih? Saya mau nanyain ini. Hitunglah flux listrik di sisi satu, sisi kiri. Hitunglah flux listrik di sisi dua, sisi kanan. Oke. Hitunglah flux listrik di sisi tiga, sisi atas. Oke. Yang keempat, hitunglah flux listrik di sisi lima, sisi depan. Oke. Saya kasih contoh satu ya. Contoh saya kasih flux satu deh. Flux sisi satu. Oke. Pertanyaan mendasar saya. Di soal ini, saya boleh nggak ngitung fluxnya pakai E, A, cos theta? Boleh apa nggak? Kenapa nggak boleh? Nah, betul. Kita bisa lihat di sini. E-nya mengandung variabel Y. Ini artinya E-nya tidak konstan. Tidak konstan terhadap luas. Berarti kalau tidak konstan, kita nggak boleh pakai ini kan? Ingat, ini special case. Saya jangan sembarangan pakai ini. Ini kan gampang. Iya, gampang. Tapi ini nggak boleh dipakai sembarangan. Ini hanya boleh dipakai kalau ini terpenuhi. Paham ya? Karena ini nggak terpenuhi, berarti kalau pakai ini dong. Berarti pakai ini. Benar nggak? Berarti kita mau nggak pakai integral. E dot product dengan DA1. Oke, sampai sini ngerti kenapa saya pakai integral nggak pakai apa? Kita ngerti ya? Oke, masukin E-nya. Integral 2Y kuadrat plus 3 I dot. Tadi DA1 ke arah DA1 yang titik kiri kan? Lihat titik kiri. Ini sumbu apa? Y. Ini sumbu apa? Z. Berarti sisi kiri disusun dari sumbu Y dan sumbu Z, betul nggak? Berarti DA1-nya adalah DY, DZ. Paham? Karena dia sumbu Y dan sumbu Z. Ya? Ke arah mana normalnya? Kiri ya. Ingat, nggak boleh normal tembus bidang itu.
Berarti dia harus ke arah sini. Sekarang dia normalnya ke arah kiri, betul? Berarti ke arah negatif I. Saya ngerti nggak? Ini kenapa DZ ngerti? Karena dia di bidang Y dan Z. Kenapa ini arahnya ini ngerti? Karena normalnya ke arah kiri. Kalian kerjakan dulu dot produknya, oke? I dot produk dengan min I berapa? Satu. Min satu. Min 1. Ingat, dot produk itu yang sama 1, yang beda 0. Karena ini sama-sama I dan beda min doang kan ya? 1 kasih min. Ngerti? Kayak jadi ini boleh nggak? Min integral 2Y kuadrat plus 3. Udah nggak ada dot ya? DY DZ. Paham? Ngerti? Ngerti nggak? Ngerti? Ada yang ngerti? Ngerti ya Mira? Ngerti? Dalwa, Esa ngerti? Kalau yang beda gimana? Kalau dot beda 0. Yang sama 1. Berarti kayak I sama J. J 0. Oh. Ya kan? Gitu kan? Kalau di vektor kan? Ya nggak? Ini ngerti? Udah ngerti semua? Lihat. Ada berapa D? 2. Secara matematik, kalau kita punya 2D, maka cacingnya harus ada 2. Ini namanya integral lipat. Akan diajarkan di matematik masih lama. Setelah UTS. Tapi di fisika harus ngerti sekarang. Gimana caranya? Yang mau kita akselerasi ya. Jadi, integral lipat itu ada banyak cara kerjanya. Yang paling simpel aja dulu ya. Namanya adalah separasi variabel. Artinya apa? Variabel dipisah. X sama X, Y sama Y, Z sama Z. Kalau bisa dipisah. Dan kalau di matematika kan ada metode lain. Tidak cuma itu. Oke? Ini kebetulan bisa dipisah nih. Begini boleh nggak? Min. Dalam kurung. Integral 2Y kuadrat plus 3. DY integral DZ. Kan kita ada temennya kan? Boleh. Nanti Itu berarti dikali. kali separasi dipisah doang, cuma dikelompokkan doang, tapi dikali. Nanti di matematika akan sampai triple integral. Karena dia volume. Oke? Yang namanya integral harus pakai batas kan ya? Apa itu batas tadi? Posisi ujung-ujung benda. DY, berarti batas Y kan? Di mana batas Y? Y itu kan ini kan? Dari ini Y-nya berapa? 0 kan? Sampai Y-nya berapa? A. Tingginya A kan? Oh, iya. So, berarti batas Y-nya dari 0 sampai A. DZ, berarti batas Z. Ini Z-nya berapa? 0 sampai sini kan? Ini berapa? B. Dari 0 sampai B. Paham? Ngerti? Jadi yang namanya batas adalah ujung-ujung bendanya. Udah integralin biasa. Min. Bisa dong ini integral biasa ya. 2/3 Y pangkat 3 ditambah 3Y. Batas jangan lupa 0 sampai A dikali Z. Batasnya 0 sampai B. Oke. Kita akan punya min. Masukin batas ya. 2/3 batas atas pangkat 3 dikurang batas bawah pangkat 3 ditambah 3 batas atas min batas bawah dikali batas bawah atas min batas bawah. Cara masukinnya gitu kan? Integral min B-nya buat keluar ya. 2/3 A pangkat 3 ditambah 3A. Ini adalah flux sisi 1. Pak, udah nggak ada lagi IJK karena dia skalar. Ini angka semua, ntar aja di angka kan. Satuan jangan lupa, satuannya flux apa? Tadi kan flux kan A cos theta. E-nya sendiri Newton per kolom. A-nya itu meter kuadrat. Paham? Ngerti? Oke, Amira, flux 2. Ini pakai dasarnya Gauss. Jadi kalau kalian udah Gauss, itu udah fluxnya. Tapi kalau kalian fluxnya belum ngerti, Gauss itu akan aneh. Flux 2 berarti kanan. Oke?
Jadi, nanti kan saya kasih kok. Pertama juga tapi tadi kalau dari oke, gambar saya ini. Oh di cover ini. Oh udah oke. Vektor. Kadang dosen ada ini vektor. Iya masa bisa vektor satu. Kalau aku ini gimana sih? Tadi saya bilang apa? Arah A itu sama aja arah gaya normalnya. Coba lihat. Bidang ini normalnya kemana? Ke sini. Kanan. Kan nggak mungkin dia terus ini nembus bidang dong. Iya. Kita dapat arah kanan. Itu Gini. ya normal dua lagi. Dari mana Pak ini? Daerah. Ini nanti. Nah, satu oke Pak. Ini jangan juga, jangan. Oh Bandung sendiri. SMA berapa? Sama 5. 5. Terus ini gitu. Oh, ini nggak berubah lah. Emang nggak ada berubah. Yang berubah tuh DA, ya itu benar. Itu benar. Itu soalnya kan? Iya. Ya. Jadi ini nggak pernah berubah karena dari soal kan? Yang berubah itu DA nya. I-nya mana? Ada I-nya kan tadi? Iya. Nah, jangan dihilangin dulu kalau ada I-nya nggak boleh didotin. Nah, masukin DA2, dia dulu titik kanan. DA2 Ada di bidang apa? di bidang 2. Iya, bidang itu apa? Di sumbu apa? Di sumbu Sumbu? Ya. Ya, di sumbu. Bikin aja garisnya. Di sumbu. ini. Ya, itu sumbu apa? Y. Y dan? Z. Ya udah, Y dan D. Oh, Z oke. gitu. Kita bikin aja garisnya. Tapi kan yang namanya bidang kan 2D kan? Tapi ini di bidang sumbu. Nah, normal kemana? Normal ke kanan. Itu apa? I kan? I, berarti I. positif. Ya, I. Dotkan dulu, I dot I. I dot I. Iya, didotkan dulu. Jadi kalian jangan integralkan, tapi selesaikan dulu dotnya. Selesaikannya. Oh, oke. Selesaikan dulu dotnya. Gini. Berapa I dot I? 1. Ya udah, 1. Jadinya, nggak ada dot lagi ya. Integral, kurung buka, 2Y kuadrat plus 3